Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Mohon petunjuk, Paman. Apa itu? Katanya ada dokter baru ya, lulusan Amerika. Terus katanya spesialis penyakit kanker. Benar nggak? Iya, namanya Dokter Johan. Selama pendidikan, dia dikenal berprestasi tinggi, berdedikasi tinggi, dan punya perhatian besar terhadap pasien yang berpenyakit kanker. Wow. Boleh nggak saya kenalan? Tentu, tentu. Tadi dia sudah sepesan agar datang kemari. Oh ya? Selamat pagi, Pak Wiranto. Bagus. Kedatangan kamu tepat sekali. Maksud saya, dokter ahli bidang psikologi sedang berada di sini. Kalian akan menjadi mitra yang baik. Nah, ini dia. Kenalkan Dokter Diana. Silakan duduk, John. Kalian sudah saling kenal rupanya. Terlalu berkesan, Pak Wiranto, sehingga saya sulit melupakan perkenalan kami. Kalau kalian sudah saling kenal, bagus itu. Jadi, kalian bisa mulai mengerjakan tugas-tugas dengan kompak. Pak Wiranto begitu yakin? Jangan-jangan sebaliknya yang terjadi, Pak. Pak Wiranto ini luar biasa. Kelihatannya kenal betul dengan sifat Dokter Diana. Dan saya lihat Pak Wiranto punya perhatian khusus sama Dokter Diana. Hei, kamu itu harus tahu. Pak Wiranto ini paman saya. Ngerti? Tunggu sebentar. Dokter bilang punya waktu. Ada masalah serius yang ingin dibicarakan. Tentang apa? Dokter dari bagian psikologi ingin berdiskusi dengan kita. Bagaimana, Dok? Baik, saya cuma punya waktu 20 menit. Kalau begitu kita ketemu di ruang rapat saja. Saya akan memanggil Dokter Gunawan.
Alasannya aja diskusi. Padahal cuma pengen deket sama dokter spesialis yang tampan itu. Jangan mentang-mentang keponakan kepala rumah sakit ya. Nggak tahu dia. Sekarang ada sabuk jagat KKN. Waktu sangat berharga, Dokter Diana. Kenapa kita belum... Kita masih menunggu Dokter Gunawan dan Dokter Warsa. Jika kamu ada pertanyaan, kan bisa mulai sekarang. Saya nggak punya banyak waktu. Waktu adalah nyawa. Orang yang membuang waktu berarti membuang nyawa dengan sia-sia. Sepertinya Dokter Johan ini sangat menghargai sebuah nyawa. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan, Diana? Persoalan penting. Persoalan hidup atau mati. Itu kan yang ingin kita bicarakan. Apa nggak boleh? Coba pikir. Kita bermaksud mengajarkan dokter-dokter untuk lebih menghargai nyawa pasiennya. Kamu terlalu melebihkan suatu masalah, Diana. Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Maaf, dokter. Pasien-pasien saya sedang menunggu. Sebaiknya dokter Diana mencari orang lain aja yang bisa mendengarkan pendapat dokter. Saya tidak mau membuang waktu saya dengan mengorbankan kepentingan dan perasaan-perasaan pasien saya. Selamat siang. Sudah selesai rupanya. Maaf ya, saya terlambat. Maaf, Dokter Diana, saya terlambat. Itu loh, tadi saya sempatkan dulu memeriksa pasien. Nggak apa-apa. Silakan duduk, Dokter Gun. Dokter Warsa. Terima kasih. Petunjuk apa yang Dokter Diana ingin sampaikan? Silahkan. Kami siap untuk mendengarkannya. Mengenai pasien-pasien, saya punya sedikit gambaran untuk mencari cara penyembuhan yang terbaik. Ya, dilihat dari nilai kejiwaan tentunya. Misalnya bagaimana, Dok? Ya, misalnya, kita perlu menjalin hubungan kerjasama dengan dokter-dokter lainnya untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi si pasien. Sehingga pasien tersebut bisa merasakan seolah-olah sedang tidak berpenyakit. Hal ini saya rasa cukup pelik. Karena menyangkut banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara duduk dan bicara seperti ini. Sudah ada materi dari kedokteran yang khusus menangani untuk pasien menjelang ajal. Kalau dokter Diana berminat, silakan melakukan penelitian dan bisa menerapkan kamar tenang buat pasien. Suster. Nanti malam kita ketemu di tempat biasa ya. Untuk apa? Sudahlah. Sebaiknya aku jemput ya. Sungguh?
Itu Papa baru habis terima telepon dari pamanmu. Itu loh, mengenai undangan pesta malam ini yang katanya sih ada dokter yang baru lulus dari Amerika gitu. Ya terserah, yang penting undangan makan enak, gratis. Wah, ya mau. Pokoknya rezeki nggak boleh ditolak. Ya, soalnya nanti Papa juga bisa puas minum-minum sampai mabuk, ya Oh, kan? enggak. Pak, jangan salah loh, Pak. Biar kata nanti banyak orang, saya tetap akan teriak kalau ngeliat Papa minum lagi. Coba kamu lihat ini. Papa masih oke nggak pakai pakaian begini? Ini jas ini sudah lama Papa nggak pakai. Sejak ibumu meninggal. Dulu ibumu yang beli ini jas ini. Gimana? Oke nggak? Jas ini memang cocok banget buat Papa. Oh ya? Oke. Hei, anak bandel. Kayaknya Papa kok jadi lebih muda pakaian begini. Apa sih maksud Papa? Sudahlah. Kamu tuh mbok jangan bertengkar sama Papa. Sekarang ini lebih baik kamu berkemas, lalu kita langsung berangkat. Loh, berkemas apa lagi sih, Pak? Begini juga udah bagus. Emangnya kalau ke pesta itu harus selalu berlebihan? Oh ya tentu saja tidak. Masa? Wong putri Papa itu sudah cantik kok. Dari sananya itu putri Papa itu sudah oke punya. Jadi berpakaian apa saja ya tetap number one. Tapi kok rasanya seperti ada kekurangan gitu. Pak, awas loh, Pak. Saya ingetin jangan macem-macem deh. Itu apa? Papa pasti sekongkol kan sama Paman? Apa jadi nggak ngerti maksudmu? Udah deh, saya sudah mencium. Pasti ada rencana lain di balik pesta itu. Ya kan? Putriku, putriku. Memperhatikan perkawinan kamu itu adalah kewajiban Papa. Pak, laki-laki yang paling saya cintai di dunia ini ya cuman Papa. Tapi ingat, Papa tidak akan memaksakan kehendak sendiri. Ya, kalau misalnya kamu nggak mau menikah, nggak mau kawin, ya terserah, nggak apa-apa. Bagus, itu artinya Papa akan selalu ditemani oleh putri Papa yang cantik ini. Iya kan? Kalau aja saya boleh memilih, saya sih mendingan nggak kawin deh, Pak. Jadi bisa sama-sama Papa terus, bisa jagain Papa terus. Sebenarnya putriku ini ternyata bodoh. Orang disuruh kawin tidak mau. Tapi ya sudah. Sekarang pergilah kamu merias diri dan ganti pakaian. Pakai pakaian yang paling indah. Ya, supaya kalau kamu menemani Papa, ya Papa jadi bisa lebih bergaya. Oh iya dong, ditemani putri cantik. Dengar kata Papa. Ganti pakaianmu yang paling indah dan rias wajahmu. Iya deh, iya. Dari tadi dandan terus. Mau kemana sih, Kak? Melotot nih. Awas, jangan begal-begal ya. Iya, tapi mau kemana dong, Kak? Kakak mau makan sebentar. Makan? Ikut dong, Kak. Pasti nanti Kakak makan enak. Ajakin saya dong, Kak. Saya kan juga lapar nih. Sayang, kamu ambil duit sendiri deh. Kamu bisa beli mie, bakso, atau apalah suka-suka kamu, ya? Mie terus. Bosen ah. Sekali-kali kan saya juga mau makan enak, Kak. Sekarang kakak belum bisa penuhi keinginan kamu. Sabar dikit dong. Tapi kan saya ingin sekali makan daging, Kak. Nanti kalau kakak udah kaya, semua keinginan kamu pasti kakak penuhi. Kalau gitu, Kakak kawin aja dengan orang kaya. Kamu, anak kecil.
Hmm. Nah, itu dia. Kakak ipar kita yang kali datang. Sayang, sorry ya, saya terlambat. Kamu kelamaan nunggu ya? Jangan marah dong. Boleh saya masuk? Nggak apa-apa kok. Hanya saya sudah tidak sabar. Ingin melihat kecantikan kamu. Kamu cantik sekali malam ini. Di pesta nanti, kamu pasti jadi bintangnya. Dan saya tidak akan jauh-jauh dari kamu. Karena saya tidak ingin kamu digait sama cowok lain. Halah, lain di bibir kan lain di hati. Loh, apa salahnya kalau seseorang mengemukakan perasaannya, iya kan? Gombal ah, udah terlalu sering, tahu nggak? Baju juru rawatmu betul-betul sudah menutupi kecantikanmu. Selamat datang, Dokter Diana. Paman, Hai anak manis. loh, tangannya kenapa, Paman? Nggak apa-apa. No problem. Paman, sebenarnya ini pesta apa sih? Yang datang kok teman-teman kerja saya semua. Ya ini kan untuk menyambut dokter baru kita. Biar lebih akrab. Tapi ya sudahlah. Lain kali Paman akan mengundang kamu dengan papamu secara khusus. Wah, sangat menyenangkan. Iya, iya, iya. Dokter, Sudah pernah jumpa rupanya. ya, inilah dewa penolong saya. Oh, Barangkali ini yang dinamakan berjodoh, ya. Dan sekarang kita bertemu tepat pada saat yang sangat menggembirakan, ya. Oh ya, perkenalkan, ini putri saya yang bungsu. Nah, coba kamu perhatikan dia baik-baik. Cantik kan? Iya, Paman. Nah, sekarang kamu baru percaya apa yang pernah saya bilang sama kamu. Terima kasih, kamu sudah menolong papa saya. Itu tugas biasa. Tugas rutin seorang dokter. Apa teman di depanmu ini kurang menarik? para hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Karena tamu utama kita, Dr. Johansa Smita, sudah datang, mari bersama-sama kita bersulang. Kita cheers buat semuanya. Maaf, Dokter Gun.
Ada yang ingin saya ceritakan. Pasti menarik dan penuh kejutan. Maaf, ada yang ingin saya bicarakan dengan Susan. Tidak ada yang marah kan? Ayo Susan. Ayo. Dia itu senangnya cari sensasi. Iya, kalau dia nggak ngelakuin itu, dia bisa pingsan 7 malam. Ada maksud apa sih ibu mengajak saya kemari? Ini yang disebut tindakan penyelamatan. Tidak ada maksud apa-apa. Kecuali hanya ini menyelamatkan situasi dan kondisi pesta yang baik ini. Agar tidak runyam. Itu saja. Makanya kamu saya bawa kemari. Itu kan menurut ibu. Tapi saya nggak akan kalah bersaing dengan dokter Diana. Lihat saja nanti. Sudahlah. Jangan terlalu berharap. Selamat malam. Malam. Bisa tolong sampaikan ini pada Dokter Gunawan? Dokter Johan, jangan terlalu banyak minum. Tidak baik. Rasanya tempat ini lebih cocok untuk orang-orang tua seperti kita. Iya. Kita kasih kesempatan untuk anak muda-muda tuh. Iya. Loh, kenapa Dokter Johan jadi begitu? Biar sajalah. Orang-orang muda seperti dia itu perlu mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Iya, tapi sudahlah. Lebih baik kita minum. Kita nikmati minuman ini. Usaha kita mempertemukan mereka sebentar lagi akan berhasil. Ngomong-ngomong, sudah kau selidiki latar belakangnya? Masa orang setampan dia masih belum punya kekasih? Bisa-bisa dia sudah punya istri. Ingat Rasta, Stella, kuserahkan dengan kamu dengan ikhlas. Kamu harus jaga dia baik-baik. Kalau saya dengar ada apa-apa dengan dia, saya akan kejar kamu kemana kamu pergi. Ingat itu. Awas. Dasar pemabuk. Rasta, Stella. Dokter Gun, ada apa? Hebat sekali. Kamu terlalu baik, tahu nggak? Udah dipukul malah bayarin pesta. Saya nggak ngerti kamu. Malah mau nganterin dia pulang segala. Heran. Mengantar kamu pulang itu jauh lebih penting. Gombal. Saya pikir kamu lebih senang mengantarkan Dokter Diana pulang. Mana mungkin sih? Kamu pikir saya nggak memperhatikan kalian berdua? Kalian berdua tuh mesra banget. Tahu nggak kamu? Kamu jangan punya pikiran yang enggak dong. Malam ini saya memang harus mendampingi dia. Ya, alasannya. Pertama, dia itu kan masih kerabat dekat dengan Pak Kepala. Terus, yang kedua, dia dan bapaknya adalah tamu kita.
Jadi wajar kan kalau dia menjadi urusan dan tanggung jawab kita. Memangnya kamu cemburu ya? Buat apa? Seru, sungguh seru. Habis acara makan pakai duel segala. Kayak film India ya. Itu akibat mabuk, Pak. Makanya Papa dilarang keras untuk minum. Kok dikait-kaitkan sama Papa sih? Kamu masih ingat apa yang dikatakan Dokter Johan waktu dia mabuk tadi? Iya, ada 2 nama. Stella dan Rasta. Iya. Ada kaitannya antara Dokter Johan dengan mereka? Ya, itulah Pak yang jadi pemikiran saya. Oh. Tapi Papa kan tahu sendiri, orang-orang yang bekerja di dunia kedokteran punya angka untuk melakukan bunuh diri lebih besar daripada orang yang bekerja di bidang lain. Oh ya? Maka dari itu Pak, sudah jadi tugas saya untuk mengawasi mereka. Misalnya Dokter Johan begitu? Iya, siapa tahu aja Pak, Dokter Johan itu punya masalah yang sangat membebani jiwanya. Putri Papa yang cantik, pendapatmu itu terlalu berlebihan. Dokter Johan itu kan cuma mabuk. Ini, orang yang mabuk itu selalu bicara dan melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Sebab ya, pikirannya sudah mampet. Jadi Papa rasa cuma itu masalahnya kok. Saya rasa ini masalah cinta, Pak. Mungkin cintanya dikhianati sampai-sampai meninggalkan bekas luka yang begitu dalam di hatinya. Apa anehnya? Kalau di rumah ini kayaknya sih Pak udah nggak aneh lagi. Soalnya di sini nih ada juga loh Pak orang yang jadi korban cinta. Hah? Iya, cinta buta si tua bangka. Hah? Apa katamu? Hah? Jana? Anak Badung. Buka dulu pintunya. Rupanya malam ini Arjunaku sangat bahagia. Kamu selalu bikin kaget saja. Kenapa? Kau tidak suka kejutan lagi? Atau kau masih teringat pada gadis yang berdansa denganmu itu? Jadi kamu datang ke pesta itu dan membayar semuanya atas nama saya? Cuma untuk membantumu. Kamu tahu, Pak Kepala paling tidak suka dipermainkan. Lain kali, kalau kamu ingin rencana ini sukses, tanya dulu padaku sebelum kamu bertindak. Oke? Ingin berbuat baik malah dimarahi. Lebih baik aku mandi saja. Mau apa lagi? Johan, apa kita mungkin punya anak? Iya, pasti Stella. Kita masih muda, masih banyak waktu. Tapi kita sudah 4 tahun menikah. Gak apa-apa. Jangan nyerah. Kita gak boleh nyerah. Kata dokter, ovariku sempit. Jadi aku susah punya anak. Saya tiap hari berdua dengan kamu juga saya sudah senang, Stel. Kalau perlu kita angkat anak, gak jadi masalah buat saya. Kamu gak boleh sedih. Kalau kamu sedih, kamu tahu kan aku juga ikut sedih. Ya. Kita harus optimis kok. Ya.
saya mengagetkanmu. Rasta yang menyuruh kakak kemari. Dia itu sebetulnya sangat memperhatikanmu loh. Tapi dia takut kau usir bila datang kemari. Lalu dia menyuruh saya untuk melihat keadaanmu. Bilang padanya, saya bukan anak kecil lagi yang masih membutuhkan bantuan orang lain. Baik, nanti saya sampaikan. Aduh, Ras. Aku sih sudah berusaha. Tapi, ya mau gimana lagi. Dia tetap tidak mau kau temui. Malah dia menyuruhmu untuk menjauh dari kehidupannya. Aneh. Dia tahu dirinya hamil. Tapi mengapa memilih berpisah dari Johan? Masalah apa sebenarnya yang sedang dia sembunyikan? Udah deh ya, aku pulang dulu ya. Wah, pestanya pasti ramai ya? Yang nggak datang pasti rugi. Tolong ditanda tangan dulu. Makasih ya. Siapa yang ngirim ini bunga? Saya nggak ada namanya. Pasti pasien nomor 7. Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Oh, kamu yang kirim bunga. Suka? Saya suka sekali. Terima kasih ya. Kenapa? Makan siang? Boleh. Di kantin? Oke. Iya deh. Sampai nanti ya. Saya ada kabar, tapi rahasia. Mau denger nih? Ternyata setelah yang disebut-sebut Dr. Johan itu istrinya loh. Cantik sekali. Saya sudah melihat fotonya. Istrinya? Di mana sekarang? Mereka udah pisah? Pertanyaan yang bagus. Sebaiknya langsung saja tanyakan padanya. John, mari kita ke kantin. Ayolah. Sebenarnya saya sudah lama berpisah dengan dia. Perpisahan dengan dia itu yang membuat saya paling takut, Pak Wiranto. Tapi ada orang ketiga dalam kehidupan kalian. Iya. Namanya Rasta. Bagaimana Pak Wiranto bisa tahu? Saya kira sekarang semua orang di rumah sakit ini sudah tahu. Waktu kau mabuk itu, kamu menunjuk nama Stella dan Rasta. Sudahlah, makanan kesukaan kamu di kantin keburu habis. Oke? Dokter Gun. Dokter Gun, maafkan atas sikap saya yang bodoh selama ini. Itu betul-betul di luar rencana saya.
Nggak apa-apa kok. Saya sendiri bahkan sudah melupakannya. Terima kasih Dokter Gun, baik sekali. Yuk, kita jalan dulu. Mari. Ya. Pak Wiranto, saya minta maaf atas sikap saya. Saya janji akan kerja lebih giat lagi. Saya sudah bikin malu semuanya, Pak Wiranto. No problem, John, no problem. Oke? Halo? Halo? Siapa ini? Halo? Halo? Maaf, Tel. Aku cuma ingin pastikan bukan dia yang angkat telepon. Aku nggak mau kalau kalian salah paham. Kenapa kamu diam? Dia ada di samping kamu, kan? Ini anakku, Ras. Darah dagingku. Saya tidak mau berdebat dengan kamu tentang apapun. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan 2 jalan keluar. Tidak. Jika kalian mendekat, saya akan mati dengan pisau ini. Jangan, Bu, jangan lakukan kebodohan ini, Ibu. Hampir saja dokter itu membunuh pasien saya. Mana ada sih operasi yang berhasil 100%? Papa tahu nggak sih? Saya tuh sudah bersusah payah membujuk dia supaya mau dioperasi. Jadi kalau pembedahannya sampai gagal, Itu juga bukan salahmu. Dokter nggak pernah pacaran ya? Saya nggak pernah lihat dokter menggandeng wanita. Kenapa, Dok? Cinta itu memang berjuta rasanya. Berapa ratus kali aku harus bilang sama kamu? Hentikan perhatian kamu. Cukup, cukup sudah semua ini. Aku tidak butuh bantuan kamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Semua ini demi cintaku, demi bayiku.